Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, eh, ya isu menghukum adalah salah satu tema yang selalu menjadi perhatian kita semua di kalangan pendidik. Eh, Pada video sebelumnya yang saya siapkan, bisa dilihat linknya di bagian deskripsi. Itu saya mencoba menjelaskan kaitan menghukum dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa menghukum itu memiliki efek-efek negatif. Oleh sebab itu memang banyak para tokoh yang tidak merekomendasikan tindakan hukuman sebagai bagian dari tindakan pendidikan. Ya. Tapi sebenarnya menghukum itu memang boleh, ya, dan merupakan salah satu opsi, ya, yang bisa kita pilih untuk memperbaiki perilaku anak. Ya. Nah, cuma memang hukuman ini kalau diibaratkan obat, dia termasuk obat keras. Anda tahu kalau obat keras itu harus hati-hati betul mengkonsumsinya, ada aturan pakainya, tidak boleh sembarangan. Karena kalau dia dilakukan secara sembarangan, maka bukannya menyehatkan, malah memperburuk keadaan. Nah, hukuman juga begitu. Sebagai obat keras, tidak selalu harus digunakan. Karena hukuman pasti punya efek-efek tertentu, sama obat keras. Apalagi kalau cara minum obatnya tidak sesuai dengan resepnya. Nah, demikian juga dalam menghukum. Ya. Kalau cara menghukumnya, cara memberikan obat yang namanya hukuman itu tidak sesuai dengan resep, maka dia bisa menghasilkan efek lebih buruk ketimbang perilaku yang diharapkan berubah. Ya, seperti itu saya kira. Tapi bagaimana caranya? Ya, menghukum itu. Ya. Saya mencoba menjelaskan dari perspektif psikologi pendidikan. Ya, supaya kita memahami bahwa sebagai obat keras, bagaimana caranya itu supaya efektif, ya, tidak malah merusak. Baik teman-teman, kita coba lihat, ya, kita memulai dari sini saja dulu ya, bahwa sebenarnya hukuman, respon kita dalam bentuk hukum itu juga satu rangkaian dari bagaimana kita mempersepsi, menanggapi perilaku-perilaku negatif yang kita lihat, yang ditunjukkan anak-anak kita, ya, di depan kita. Ya. Nah, perilaku negatif itu bisa dipersepsi macam-macam. Ya. Hukuman terjadi kalau persepsi kita berkaitan dengan seperti ini. Ya, kalau yang ada di kepala kita ketika anak terlambat, berteriak, memukul temannya, wah bandel sekali, kamu kurang ajar. Maka kirlanlekannya itu adalah kita jadi pusing, susah. Dan kita tidak ingin anak-anak kita seperti itu lagi. Ya, kalau di kepala kita seperti itu ya, kurang ajar, bandel, maka ya biasanya respon-respon lanjutan kita adalah marah, menjauhi, ya, menolak untuk bicara dengan orang-orang seperti itu. Dan kita anggap itu orang tidak beres, ya, ya mereka orang salah. Ya. Ya, kita akan menuduh mereka, menyimpulkan bahwa mereka bersalah. Karena mereka bersalah, maka yang ada di pikiran kita adalah hukum. Ya. Itu salah satu pilihan yang mungkin terhadap perilaku-perilaku yang terjadi. Tapi tidak selalu begitu pikiran kita. Ya. Bisa juga terjadi begini. Wah, kasihan anaknya orang. Dia suka terlambat, berarti ada kesulitan dia untuk datang cepat. Pasti ada masalah. Dia kurang paham saja aturan yang ada. Dia tidak tahu itu bahwa yang dia lakukan itu salah. Nah, kalau itu yang terjadi kan kita jadi khawatir, kita jadi peduli. Ya, kasihan anaknya orang kalau dibiarkan begitu terus. Ya, bisa jadi apa ya?
Nah ini kita menyimpulkan bahwa anak itu bermasalah. Ya. Mereka begitu karena ada masalah yang tidak terselesaikan. Nah kalau ini yang ada di pikiran kita, maka yang terjadi adalah keinginan membantu, keinginan menolong, supaya anak itu tidak keterusan melakukan perilaku negatif. Ya sebenarnya harusnya pendidikan banyak yang berpikir begini, tapi tidak selalu kita mampu berpikir seperti itu. Ini kan berpikir sangat normal ya. Kadang-kadang situasinya memang kita ada di berpikir kiri, gitu ya. Kita ada di sebelah kiri. Tapi oke lah, sebagai bagian dari tingkah laku, ya ini bisa saja, ya, tidak ada masalah. Tapi bagaimana caranya menghukum supaya tadi, karena ini kan obat keras, yang kita mau selesaikan perilaku negatif itu dengan obat keras, ya jangan sampai malah bertambah-tambah ya penyakitnya. Nah menurut Langepel, ini perlu kita pahami ya, Langepel itu adalah seorang ahli pendidik ya, yang sudah ada dua prinsip ya dalam memberi hukuman. Yang pertama ya ini ada bahasanya lah DP-nya. Ya, intinya adalah seseorang dihukum karena telah bersalah, belum ya, bukan belum bersalah, jadi telah bersalah. Ya. Dan dihukum itu agar tidak lagi berbuat kesalahan. Itu dua prinsip utama yang harus terjadi. Jadi harus orang yang bersalah dan telah bersalah, dan kemudian agar tidak berbuat kesalahan seperti itu lagi. Ya, karena itu memang setiap tindakan menghukum itu harus betul-betul berfokus pada usaha merealisasi dua prinsip tadi, semata demi kepentingan anak. Ya, bukan kepentingan guru, bukan kepentingan sekolah. Nah, kita juga melihat satu teori lagi untuk basis penjelasan kita. Jadi dari operant conditioning dari Skinner ya. Beliau itu melihat bahwa perilaku itu terjadi karena ada anteseden, ada pemicunya. Ya. Jadi tidak ada yang terlambat itu begitu saja, tapi ada rangkaian perilaku sebelumnya yang yang menyebabkan seorang anak sudah terlambat. Nah memukul ada antesidennya, ada rangkaian perilaku. Lalu ada konsekuensi. Apakah perilaku ini berkembang atau tidak berkembang itu tergantung konsekuensi yang didapatkan setelah melakukan. Nah, ada konsekuensi yang sudah diterima, misalnya kalau dia suka terlambat, ya ternyata konsekuensinya tidak diapa-apai, ya dia meneruskan. Ya, atau ada teman-temannya malah menjagokan dia, wah hebat dia, bisa saja ya. Nah, kalau ada reinforcement maka dia akan memperkuat perilaku. Ya. Makanya mungkin kalau perilaku terlambat, ya bukan di reinforcement, ya harus yang sebaliknya. Yang tidak terlambat, yang di reinforcement itu adalah perilaku cepat datangnya. Ya. Nah, kalau yang negatif kita berikan ya dalam bentuk punishment, maka respon tidak diulang. Jadi esensi dari hukuman itu adalah supaya perilaku tertentu tidak diulang. Ya. Jadi memang esensi dari punishment itu bukan meningkatkan tingkah laku, tapi mengurangi tingkah laku. Makanya yang mau dikurangi adalah tingkah laku yang salah. Apakah setelah tingkah laku yang salah dihukum dengan sendirinya tingkah laku baik muncul? Itu belum tentu. Ya, belum tentu. Terlambatnya dihukum, apakah jadi rajin? Belum tentu. Ya, karena menjadi rajin itu ada variabelnya sendiri, ada antecedennya sendiri. Ya harus bisa mengelola waktunya, dirubah. Kalau itu tidak terkelola, antecedennya tidak terkelola, maka behaviornya tetap akan terlambat. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita pahami, ini reinforcement. Reinforcement itu meningkatkan perilaku. Ya, tentu yang diharapkan ya. Ada positif, ada negatif. Ini saya jelaskan sedikit biar kita paham. Ya. Jadi yang dimaksud reinforcement positif itu memberikan sesuatu yang menyenangkan. Jadi positif ini dalam arti menghadirkan, negatif itu meniadakan ya. Jadi bukan dalam arti normatif. Ya. Nah, reinforcement negatif itu adalah meniadakan yang tidak menyenangkan. Jadi kalau yang menyenangkan biasa ya. Jadi
memberi senyuman menyenangkan. Jadi kalau dia menunjukkan perilaku baik, tepat datang, beri reinforcement supaya perilakunya diulang. Ya. Atau kurangi hal-hal negatif yang biasanya menyertai. Ya, misalnya kalau biasanya guru dia jam terakhir. Ya. Siapa cepat mengerjakan soal boleh cepat pulang. Cepat pulang itu adalah meniadakan kondisi-kondisi harus bertahan lama. Maka itu akan memicu tingkah laku cepat bekerja. Itu namanya reinforcement negatif. Nah, kita bicara punishment. Punishment itu selalu fokus mengurangi perilaku. Ya. Mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Nah, punishment-nya ada dua, positif, negatif. Positif, sekali lagi, bukan persoalan normatif, persoalan menyenangkan. Dalam konteks punishment positif yang kita hadirkan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, jadi ketika orang bertindak salah, ada tindakan tidak menyenangkan. Mencela, memarahi, mencubit, itu bentuk-bentuk tindakan tidak menyenangkan. Ya, hukuman dalam bentuk seperti itu. Ya. Nah, ada yang negatif. Ya. Yaitu menarik sesuatu yang menyenangkan. Apa yang menyenangkan? Main, dapat uang jajan. Nah, kalau tingkah laku tertentu ingin kita hilangkan, maka ditarik ini. Kalau kamu suka terlambat, oke, uang jajanmu saya kurangi. Maka dia akan mengurangi terlambatnya karena dia ingin mendapatkan, ya. Karena tadi dikurangi, dia dihukum dengan menghilangkan sesuatu yang menyenangkan. Nah, sebenarnya dalam konteks hukuman, psikologi pendidikan akan lebih tepat ini dengan hukuman negatif, tapi tidak selalu, ya. Nah, hukuman positif itu hendaknya ada cara-caranya, ya. Tidak semua boleh kita lakukan, ya. Karena namanya hukuman itu dia obat keras dan belum tentu mengobati kalau salah caranya. Ya, yang perlu juga dalam konteks obat keras harus betul-betul mengobati perilakunya dan bukan efek. Ya, kadang-kadang kan satu obat keras ya kita ngambil, ya, istilah medis, ya. Obat-obat tertentu yang mengobati katakanlah asam uratnya, tapi ternyata obatnya bisa juga memicu misalnya ginjal. Ya, jangan sampai malah ginjalnya jadi rusak. Ya, karena itu memang tidak boleh, dan itu bisa terjadi pada punishment. Kenapa? Karena perilaku itu kan punya rangkaian. Contoh yang saya berikan, misalnya seorang anak kecil main gunting hordennya rumah, lalu kemudian ketika dia menggunting, dia dimarahi atau malah dipukul oleh mamanya. Nah, dia akan belajar untuk tidak menggunting lagi. Tapi ada rangkaian perilaku juga yang ikut tergunting, yang ikut hilang. Misalnya ketika anak menggunting, ternyata di sana ada keingintahuan, ada kreativitas. Maka di saat mendapat hukuman, terhukum juga ini kreativitas, rasa ingin tahu. Ya. Nah, itu efek dari tadi hukuman. Ya, karena itu memang harus hati-hati betul, jangan sampai justru yang banyak kerugiannya adalah punahnya, memudarnya tingkah laku positif yang menyertai tingkah laku negatif. Ya, itu kehati-hatian yang sangat perlu kita lakukan. Itulah sebabnya ada beberapa petunjuk yang harus kita lakukan, ya, dari para ahli pendidik. Nah, ini saya rangkum saja dari beberapa referensi untuk jadi bahan berpikir kita. Ya, pertama, kita harus menyadari misi pendidikan itu adalah memperbaiki, ya, menumbuh kembangkan, bukan merusak. Jadi kalau ada tindakan yang merusak, itu pasti bukan pendidikan. Melukai itu merusak. Kalau masuk rumah sakit, ya itu bukan tujuan pendidikan, pasti ada yang salah. Ya, yang fokus bukan kalau menghukum, memperbaiki perilaku, ya, bukan balas dendam, bukan malah merusak anak. Jadi kalau ada tindakan merusak, pasti itu salah obat. Ya.
takaran-takaran obatnya berlebihan dari yang seharusnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita fokus menghukum bagian perilaku yang salah saja, bukan menghukum keseluruhan pribadinya. Ya, jangan memberikan statement tentang perilaku. Kamu memang orang bodoh, kamu memang orang nakal, kamu itu keseluruhan pribadi. Padahal dia hanya salah ucap saja, dia hanya tidak melontarkan kata-katamu yang salah. Harusnya itu kan, ya harusnya itu yang ditunjukkan, bukan keseluruhan. Jadi biasanya ungkapan-ungkapan yang terjadi begini adalah ungkapan-ungkapan verbal kita. Ya, anak jadi tidak paham, kok saya jadi nakal, padahal saya hanya melakukan tindakan misalnya. Itu ya, jadi fokus. Yang berikut adalah, ini juga hukuman setara selaras. Ya, setara itu harus betul-betul di level yang sama. Jadi kalau ukuran kesalahan itu katakanlah tingkat dari 1 sampai 10, tingkatannya 3, jangan sampai hukumannya itu tingkatan 7, atau tidak setara. Ya memang harus betul-betul distandarisasi ini ya. Supaya kita menyetarakan antara perilaku-perilaku yang dianggap salah dengan tataran hukuman. Juga harus selaras ya. Jadi hukuman itu yang dimaksud selaras itu ya kalau misalnya memecahkan, mengotori lantai ya suruh meminta anak mengepel lantai. Ya. Kalau tempeleng, tendangan, hujatan, menyikirkan hati, itu tidak selaras namanya, tidak ada kaitannya. Ya. Karena kalau itu digunakan semua itu emosi saja, itu bukan hukuman mendidik. Ya. Karena inilah yang biasa memberi efek negatif, yang tambahan-tambahan inilah yang kadang-kadang menjadikan anak dan keluarganya merespon secara tidak diharapkan juga oleh kita, misalnya dengan melapor ke polisi. Ya, kenapa? Karena kita kadang-kadang melakukan tindakan yang tidak selaras. Ya. Anda bisa melihat di video sebelumnya beberapa contoh tindakan guru yang termasuk dalam konteks hukuman tidak selaras seperti ini. Ya, kita harus menghilangkan itu. Ini namanya salah resep. Ya, harusnya 1x1 dikasih 2x1, atau 1x2 menjadi 2x1. Nah, bentuk perilaku yang dianggap salah itu harusnya distandarisasi. Ya. Kalau bisa memang apa sih yang salah? Ya, beberapa sekolah kan membuat sistem poin, itu juga boleh dipakai. Tapi yang terbaik sebenarnya poin itu kan hanya deteksi saja masalah ya. Ya, jangan membiarkan anak berkembang sendiri tingkah laku negatifnya, nanti di ujung baru kita memberi hukuman. Ya, itu bukan sistem mendidik ya. Pendidikan itu adalah begitu ada gejala-gejala, itu sudah dideteksi. Sebenarnya ini sebagus, ini ada contoh ini ya, misalnya sudah ada peringatan, ini sudah sampai 15, itu berarti sudah ada gejala. Tapi jangan kalau guru BK jangan peringatan. Ya, dikonseling lah, ditelusuri masalahnya ada apa, supaya nanti kita menyelesaikan pemicu-pemicu masalahnya dan bukan perilaku salahnya. Ya. Nah, ada masalah memang menstandarisasi. Ya. Karena harusnya berlaku pada semua warga sekolah. Ya. Kalau terlambat itu apa hukumannya? Jangan sampai hanya berlaku pada siswa. Nah, ini yang memang barangkali jadi masalah kita. Ya. Guru kadang-kadang boleh melakukan tindakan-tindakan yang kita tidak ingin, yang kita larang kalau siswa lakukan. Merokok, itu dapat hukuman. Kalau yang melakukan adalah siswa. Tapi kalau guru BK yang guru merokok, tidak dapat hukuman. Kok bisa begitu ya? Nah, ini anak-anak kita itu tidak paham yang begitu. Itu menganggap sebagai bahwa ini bukan menghukum, ini hanya penindasan saja. Dari orang dewasa ke orang anak-anak. Ya. Nah, karena itu memang harus hati-hati betul. Kalau seorang guru melakukan tindakan dan dibiarkan, nah ini bisa berpengaruh terhadap anak-anak kita juga. Ya, karena itu adalah model.
Kemudian lakukan segera, ya, setelah terjadinya perilaku yang dianggap salah itu. Jangan menunda nanti besok, nanti minggu depan. Ya sudah lupa, momentumnya untuk memperbaiki perilaku sudah tidak ada. Jadi momen terbaik adalah pada saat orang berbuat salah, karena disitulah memorinya langsung tertuju. Oh, ini yang salah tadi. Ya, jadi ada momentum perilaku baik itu kalau kita bisa berikan tepat itu di momentumnya pada saat terjadi. Jadi kalau anak misalnya mengucapkan sesuatu yang di kelas, ya ada tingkah laku ya langsung tegur saja. Jangan lakukan itu lagi. Jangan nanti besok, kemarin kamu melakukan ini ya, itu orang lupa. Ya, mungkin ingat-ingat tapi momentum sudah hilang. Jadi lakukan segera, ya apapun yang Anda mau lakukan segera. Walaupun apapun itu ya dibatasi tadi, jangan yang menyakiti. Ya. Adil, konsisten, tidak pandang bulu. Ya. Pertama, tidak pandang bulu pada siswa, jangan sampai ada anak emas, anak tertentu diperlakukan berbeda, ini sangat tidak adil. Ya, sebetulnya adil juga harus dilihat pada konteks itu berlaku pada guru. Ya, saya sih mengatakan bahwa kalau kita ingin mendidik anak melakukan perilaku yang baik, maka apa yang kita harapkan dilakukan dan tidak dilakukan oleh anak juga harus berlaku pada pendidiknya. Ya, ya, silakan berpendapat, tapi itu pendapat saya ya. Walaupun tidak mudah ya, kan sebagai pendidik kita mau nyaman saja ya, karena kita yang menguasai aturan ya. Kalau anak yang menguasai aturan dia akan balik itu ya. Jangan sampai karena otoritas kita saja sampai kemudian kita mengabaikan prinsip-prinsip bahwa pembentukan perilaku itu ada bagian dari dipengaruhi oleh modeling ya. Nah, pastikan menghukum dalam suasana tenang. Ya, karena pendidikan itu kan terencana. Ya, saya biasa ditanya oleh mahasiswa saya, boleh menghukum kah? Boleh. Ya, tapi jangan di saat emosi. Ya, kalau bisa biarkan RPP-nya. Nggak susah Pak, sudah hilang emosinya. Ya memang kenapa harus emosi Kak? Kalau Anda emosi itu tidak ada pendidikan dengan emosi. Pendidikan itu dengan penalaran. Keputusan-keputusan yang kita lakukan menghukum berdasarkan pertimbangan, bukan dengan emosi. Kalau ada hukuman dengan emosi, maka itu bukan, dia tidak masuk kawasan tindakan mendidik. Ya, karena harus disadari betul. Dan orang untuk dalam keadaan emosi harus tenang dulu kan. Harus tenang, harus duduk, ngambil jarak. Ya kalau sangat marah misalnya, jangan mendekat, jangan pegang siswa karena dalam keadaan marah itu otak reptil kita yang kerja dan itu bisa melakukan tindakan tak terkontrol. Ya, ya kalau mukul meja, pukul saja meja aja biar tersalur itu emosi kita di meja saja. Ya, jangan kepada anaknya, anak kita juga karena itu bisa luka. Ya, jangan terjadi seperti itu. Kalau dalam suasana hati yang baik, kita bisa memilih kata-kata yang tepat. Kita bisa memilih tindakan yang tepat. Karena tadi kita memang merencanakan menghukum itu karena kita berharap tingkah lakunya tidak diulang. Ya kan? Kalau memang menghukum harus dilakukan. Tapi bukan apa, sudah tidak mau hukum lagi. Ya memang seharusnya tidak menghukum kalau memang hanya emosi yang mendasari. Nah ini berilah hukuman dengan hati. Kaitannya tadi ya, bukan dengan emosi. Tadi. Ya, karena anak-anak biasanya bermasalah itu karena dalam suasana hati tertentu, ya, dan kita untuk bisa memahami apa yang terjadi, kita harus masuk ke hatinya. Ya, dan itu harus pendekatan empatik, bukan pendekatan frontal. Ya, frontal itu hanya menimbulkan rasa dendam anak, dan juga direaksi anak secara frontal. Mungkin anak tidak bisa membalas langsung, tapi dia membalas dengan caranya. Ya, karena substansi hukuman itu kan memberikan situasi tidak menyenangkan. Cara anak menghukum orang tuanya itu bagaimana caranya? Dia tidak belajar. Tidak belajar itu sebetulnya cara anak menghukum. Ya, karena dengan tidak belajar orang tua jadi jengkel. Nah, kejengkelan itu adalah bagian dari efek dari hukuman anak. Ya, seperti itu yang terjadi kalau kita terlalu frontal dan hanya menggunakan konfrontasi.
Usahakan dengan hati. Ya, mendidik dengan hati itu jauh lebih efektif ketimbang apalagi ya dengan emosi, sangat tidak seimbang. Kemudian, nah ini juga setelah menjatuhkan hukuman, ya jangan membiarkan anak susah sendiri ya, jangan meninggalkan anak dalam keadaan bingung, kecewa, tak tahu harus berbuat apa. Ya, jadi kadang-kadang ada situasi di mana anak memang harus mendapatkan tindakan-tindakan disiplin, misalnya disourcing atau bahkan di DO. Ya, jangan berakhir pada saat disourcing, jangan berakhir pada saat di DO. Justru pendidik harus bekerja setelah penjatuhan hukuman. Supaya anak memahami apa sebenarnya terjadi, mengapa dia dihukum, untuk apa dia dihukum. Karena kalau itu tidak disadari anak, berarti hukuman tidak efektif. Tidak mengubah apa-apa. Padahal anak sudah dirugikan. Harusnya hukuman itu memperbaiki. Ya makanya jangan emosi kalau menghukum. Tujuan hukum itu memperbaiki, membuat anak tidak mengulang kesalahan-kesalahan. Ya karena itu memang setelah terjadi itu memang harus dibantu anak memahami. Ya, jadi bagi teman-teman guru BK, guru pembimbing, kalau ada siswa yang sudah mendapatkan hukuman tertentu, ya baik secara sengaja, secara terencana karena ada sistem-sistem kebijakan sekolah, ataupun karena tindakan tertentu yang terlanjur terjadi dilakukan oleh guru tertentu, ya ada baiknya anak ini segera diajak bicara ya, supaya memahami betul apa sebenarnya yang memotivasi. Jangan sampai anak hanya melihat pada bentuk tindakannya saja, karena kalau itu yang selalu dipikirkan maka yang muncul juga reaksi-reaksi negatif anak. Harusnya anak itu pikirannya tertuju pada motif di belakang penjatuhan hukuman. Tapi itu seringkali tidak terjadi. Ya, anak dibiarkan berpikir tentang apa yang akan direspon dari hukuman itu. Maka anak akan merespon pertama rasa sakitnya, rasa jengkelnya, hanya pada titik hukumannya, bukan pada motivasinya. Ada beberapa tambahan ya yang ingin saya katakan, tambahkan bahwa ya dalam untuk menghindari ya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama kalau pilihan menghukumnya adalah melibatkan perilaku tindakan kekerasan tertentu, misalnya memukul, ya maka memang ada beberapa saran supaya bagian-bagian yang dipukul itu bukan bagian yang vital bagi kehidupan kepala. Ya, agama juga melarang itu. Mungkin betis ke bawah lah kalau memang harus memukul. Ya. Ya tapi tadi selaras juga, jangan berlebihan sampai melukai. Karena sama saja efek bagi anak itu adalah keras sekali dan keras sedikit itu sama saja, bahwa sampai pesannya tindakannya keliru. Kan itu yang perlu sampaikan, tindakan kamu keliru karena itu kamu mendapat hukuman. Jangan sampai lepel hukumannya sampai kepada melukai. Ya, yang kedua, kalau dilakukan jangan di depan temannya yang lain, karena itu juga punya efek tambahan yang tidak diharapkan. Dia jadi malu, dia dipermalukan, dan efeknya juga bukan lagi berpikir tentang tingkah lakunya, tapi berpikir tentang dipermalukan. Ya, dan itu tidak mendidik. Ya, kalau hukum bawa sendiri, ya jangan juga main pertunjukan, ya kadang-kadang kan guru begitu ya. Ingin menunjukkan kekuasaannya sampai kemudian di depan orang lain, ya biar si anak jerah, lalu kemudian dihukum di depan orang banyak. Ya, itu yang jangan melibatkan kata-kata berlebihan ya, sampai mengeneralisasi ya memang orang tua kamu memang orang begini. Nah, itu berbahaya ya. Jadi jangan sampai melibatkan isu-isu yang keluar dari konteks perilaku anak saja. Jangan melebarkan sayapnya, informasinya keluar, karena itu juga bisa melibatkan persoalannya lebih besar. Nah inilah beberapa apa pemikiran yang barangkali teman-teman bisa pertimbangkan ketika memberi obat pendidikan yang namanya hukuman. Saya katakan tadi ini merupakan kategori obat keras. Ya.
Kita perlu paham itu supaya tidak menimbulkan efek yang tidak diharapkan, maka ada aturan pakainya, ada aturan penggunaannya, kapan harus diberikan, bagaimana takarannya, itu harus betul-betul diperhatikan. Ya. Dan yang perlu kita juga pahami bahwa yang kita mau perbaikikan itu sebetulnya permasalahan anak, ya. Perilaku. Ya. Hukuman itu hanya fokus kepada perilakunya. Tingkah laku negatif itu sendiri kan terjadi karena sebab-sebab di luar perilaku itu. Kalau kita melakukan tindakan, maka pada saat yang sama, hukuman pada saat yang sama harus ada upaya memperbaiki pemicu perilaku, anteseden perilaku negatif. Anak-anak yang suka terlambat itu jangan hanya mendapat hukuman karena terlambat, tapi ada usaha pendidikan untuk memperbaiki tingkah laku yang membuat dia terlambat. Anak yang membuli, memukul temannya, jangan hanya pada peristiwa memukulnya yang dapat hukuman, tapi pemicu-pemicu, anteseden, faktor-faktor yang menyebabkan si anak itu terbiasa melakukan tindakan-tindakan membuli temannya, itu harus diselesaikan. Ya, itu harus diselesaikan, dan inilah yang paling esensial harus diselesaikan. Menghukum memang kadang-kadang diperlukan sebagai bagian untuk mengajari anak bahwa tidak semua tingkah lakunya boleh. Itu substansi dari menghukum itu. Anak belajar bahwa tidak semua tingkah lakunya boleh. Ya, karena itu ketika Anda melakukan tingkah laku ini, maka akan ada penolakan dari orang lain. Kalau itu sudah terjadi, maka itu berarti hukuman kita efektif. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.